Pagi hari ini strategi mengatasi tantangan ketenagakerjaan melalui kewirausahaan unggul. Kepada beliau, Bapak Dr. Afzil, disilahkan. Monggo, Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua ketemu lagi. Saya sebelum menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun, ya kan? Karena ini anak-anak muda semua, baik kenangan dengan mantan sangatlah mendalam, sampai terpikir tidak bisa makan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Baik, teman-teman, mohon izin semua, saya coba sedikit menyampaikan terkait materi yang uh, udah kita susun dan apa namanya terkait dengan bagaimana strategi tantangan ketenagakerjaan melalui kewirausahaan unggul. Kita tahu uh, saya sedikit apa namanya menginformasikan terkait dengan profiling saya. Ini profiling saya beberapa apa namanya tulisan dan jurnal dan buku. Mungkin nanti bisa kita sharing-sharing. Nama saya Afdi Ramadian. Saya lulusan dari Universitas apa namanya Negeri Jakarta dan saya juga mengajar di Universitas Juanda. Base saya adalah saya seorang ASN di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan saya juga mengisi waktu-waktu juga sebagai asesor di Lamemba. Baik, sesuai dengan judul paparan tadi, saya coba menyampaikan sedikit terkait dengan bagaimana kebijakan SDM dalam mengakselerasi perekonomian nasional. Nah, ini kita tahu ya, Bapak Ibu semua, bahwa paparan ini bagaimana menyoroti pentingnya sumber daya SDM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam memanfaatkan momentum bonus demografi, di mana inti dari paparan ini adalah bagaimana menyusun kebijakan SDM yang tepat dan Indonesia dapat keluar dari jebakan negara yang berpendapat menengah atau middle income trap dan misi Indonesia Emas itu bisa tercapai. Nah, kita tahu ya kan kita punya bonus demografi kalau lihat dari paparan ini di mana Indonesia mengalami bonus demografi yaitu periode porsi penduduk usia produktif 5 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan kelompok usia lainnya. Nah, untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut, uh, ini ada apa namanya 5 strategi utama yang salah satunya adalah saya fokus kepada bagaimana membangun SDM. Fokus pada peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, ini mencakup pengembangan mulai dari kurikulum, kebutuhan industri, akses terhadap pendidikan tinggi, dan pengembangan keterampilan vokasi. Nah, jadi dengan menyusun kebijakan yang tepat dan konsisten, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan bonus demografi. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat eh, slide infografis ini menyajikan gambaran umum mengenai ketenaga kerjaan di Indonesia, di mana fokus pada tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan tingkat pendidikan dan usia angkatan kerja. Data yang disajikan menunjukkan adanya disparitas dalam tingkat pendidikan angkatan kerja, serta tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia ini masih memiliki banyak tantangan, terutama terkait dengan kualitas SDM, kesenjangan pendidikan, dan kebutuhan industri. Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya beberapa bersama pemerintah yang kita sebut dengan triple helix, mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam, ya kan? Dan bagaimana menciptakan lapangan kerja. Nah, ini kalau kita bisa lanjut di sini. Nah, ini menceritakan bagaimana isu strategis ketenagakerjaan. Saya coba apa namanya berbicara terkait dengan fakta empiris dulu, ya kan? Bagaimana infografis ini menyoroti masalah dominasi pekerja sektor informal di Indonesia. Sekitar 59,11 atau 82,67 juta orang dari total angkatan kerja di Indonesia bekerja di sektor informal. Nah, kondisi ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap produktivitas kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi. Nah, tantangan utamanya adalah bagaimana produktivitas yang rendah, kesenjangan kesejahteraan, keterbatasan perlindungan, dan hambatan pengembangan ekonomi. Dengan memformalkan sektor informal, meningkatkan kualitas SDM, dan meningkatkan
iklim usaha yang kondusif, mungkin Indonesia dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi ketimpangan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, lebih lanjut di sini kita lihat ada slide-nya. Di sini adalah bagaimana informasi ini menyoroti perbandingan produktivitas tenaga kerja Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Data yang disajikan menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih relatif rendah dibanding dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Beberapa hal ini kalau kita lihat temuan utamanya produktivitas rendah, kesenjangan produktivitas yang apa namanya terdapat kesenjangan pastinya ya, dan potensi pertumbuhan meskipun produktivitas saat ini masih rendah, namun informasi ini menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia hingga 2,4 dari kondisi ini. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia merupakan tantangan yang harus besar yang harus segera diatasi. Bapak Ibu dengan melakukan beberapa terobosan mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, dan menciptakan iklim investasi yang baik. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu, ini kalau kita lihat posisi sekarang di sini kalau kita lihat bagaimana infografis ini menyoroti masalah utama dalam perekonomian Indonesia, rendahnya produktivitas. Nah, kalau kita lihat di sini eh, bagaimana dominasi sektor pertanian masih jadi penyumbang jumlah tenaga kerja di Indonesia, ya kan? Habis itu kita lihat kualitas sumber daya manusia juga sebagian besar pekerja di sektor pertanian hanya memiliki pendidikan dasar yang berdampak pada rendahnya keterampilan dan produktivitas. Efisiensinya juga kita perlu perhatikan dan rendahnya produktivitas tenaga kerja ini merupakan tantangan besar bagi Indonesia dengan upaya yang tepat, yang konsisten, potensi peningkatan produktivitas masih sangat terbuka. Sehingga perlu ada kolaborasi bersama baik itu pemerintah, kampus, dan sektor lain. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini ada apa namanya? Kita lihat ya bagaimana adanya ketidaksesuaian needs and match antara penawaran supply dan permintaan demand tenaga kerja di Indonesia. Terdapat banyak lowongan pekerjaan, terutama di sektor informasi dan komunikasi, serta pada posisi profesional. Namun, tingkat pendidikan yang dibutuhkan pada perusahaan seringkali tidak sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja. Nah, beberapa hal yang perlu kita highlight di sini, dominasi lowongan sektor tertentu, ya kan, habis itu persyaratan pendidikan tinggi, kita lihat banyak lowongan pekerjaan yang masih mensyaratkan S1 dan lain-lain. Habis itu bagaimana ada gap tingkat pendidikan pencari kerja ini masih banyaknya SMK dan SMA. Nah, mismatch keterampilan juga terdapat kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan perusahaan dengan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini ada kita tadi bicara fakta garis. Nah, ini ada peluang dan tantangan Bapak Ibu semua. Di sini kalau kita lihat gambaran umumnya bagaimana kita lihat di sini ada beberapa landscape ketenagakerjaan yang global yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, diantaranya adalah perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi hijau atau green economy yang sekarang masih ini, dan perubahan demografi. Nah, ada beberapa hal yang perlu dikuatkan sekaligus kematangan persiapan daripada kebijakan yang tepat. Nah, di sini kalau kita lihat terkait dengan bagaimana pemerintah menyiapkan beberapa mulai dari apa namanya jangka pendek dan jangka panjang program-program yang intinya adalah bagaimana visi daripada Indonesia Emas ini bisa tercapai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, daripada fakta empiris yang tadi disampaikan, saya coba melakukan beberapa analis di mana ada 3 poin di situ, ada ekosistem kolaboratif perguruan tinggi, platform digital networking, dan bagaimana tadi disebutkan oleh pemapar pertama, inkubator akselerator bisnis. Nah, model triple helix masih bisa relevan digunakan perguruan tinggi, pemerintah, dan industri. Nah, platform digitalnya inovasi konektivitas profesional, kita bisa mengoptimalkan LinkedIn dan lain-lain. Nah, bagaimana kita membuat ekosistem yang baik.
Nah, inkubator akselerator bisnis kita mulai model pendampingan komprehensif, providing modal, mentorship, networking. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ke slide selanjutnya, hambatan terkait dengan networking. Saya coba membagi menjadi tiga, struktural, kultural, dan teknologi. Ada kesenjangan digital, kemampuan adaptasi yang rendah, literasi teknologi yang terbatas. Nah, terakhir saya coba agak sedikit cepat. Strategi membangunnya bagaimana? Kita coba mengembangkan personal branding, konsisten dalam media profesional, tampilan kompetisi unik, dan bangun reputasi digital. Kuatkan manajemen relasi, prioritas kualitas over kuantitas, komunikasi berkelanjutan, dan mutual value creation. Yang terakhir adalah bagaimana kita continuous learning, update skill secara berkala mengikuti tren industri dan adaptasi teknologi. Nah, terakhir, Bapak Ibu, ini ada akselerasi ekosistem kewirausahaan. Saya membagi menjadi empat, pengembangan platform nasional, insentif kolaborasi lintas sektor, pendanaan program inkubasi, dan kurikulum kewirausahaan adaptif. Jadi dari empat ini saya menyimpulkan networking dan kolaborasi bukan sekedar strategi, melainkan keharusan dalam menjawab tantangan ketenaga kerjaan. Transformasi membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, mohon izin karena tadi saya buka dengan pantun, saya tutup lagi dengan pantun. Melihat mantan pergi menikah, pergi ke kasur memeluk boneka. Tibalah waktu untuk berpisah, semoga materi bisa diterima dengan tangan terbuka. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita lanjut dengan sesi diskusi. Demikian, terima kasih Bu Risma. Terima kasih. Dan ini kan sering dianggap solusi buat mengatasi pengangguran, tapi nggak semua usaha bisa bertahan lama nih Pak. Menurut Bapak, apa sih strategi paling efektif yang bisa mahasiswa lakukan untuk usahanya agar tetap survive, tapi juga menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan? Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang newbie ini Pak, newbie dalam memulai wirausaha nih Pak, mereka khawatir nih usahanya nggak semuanya itu bertahan lama. Monggo, Pak Afzil, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Risma dan Bu apa Maris Hmm. Marisil. Marcella, Oh, Marcella, sorry ya. iya. Jadi gini, yang pertama itu kita harus frame-nya harus sama dulu, persepsi dulu. Jadi usaha itu dimulai dari kebutuhan atau need daripada customer. Sehingga dengan adanya need atau apa namanya kebutuhan daripada customer, usaha apapun pastinya akan sustain. Nah, karena basicnya itu eh, need dulu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah fokus pada inovasi dan diferensiasi produk. Jadi teman-teman itu perlu juga melakukan inovasi setelah udah mengetahui need-nya, lakukan inovasi dan diferensiasi produk. Yang kedua adalah bagaimana mengelola manajemen keuangan yang tepat. Ini banyak nih teman-teman ya, udah berjalan sedikit, manajemen keuangannya nggak pas, sehingga pondasinya nggak kuat, baru sedikit udah turun. Nah, ada beberapa hal lagi selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Nah, kita perlu ya, teman-teman tahu ya, sekarang itu manfaatkanlah. Sekarang kan eranya digital. Uh, Mulai masuk ke e-commerce, habis itu bagaimana membuat produk itu supaya masyarakat atau customer itu yakin akan produk yang teman-teman tawarkan, baik itu jasa maupun barang. Dan jangan lupa, kalau ketika udah bangun memanfaatkan teknologi itu istilahnya berat, wah sulit nih segala macam harus buat video konten, bangun tim. Nah, sekarang tadi udah sampaikan sama beberapa narasumber, kita sekarang eranya tuh collaborate. Kita bangun tim yang kompeten. Jadi ada tugasnya membuat video konten, ada apa dan lain-lain sebagainya. Sehingga pembagiannya tuh clear. Fokus pada pasar yang tepat. Jadi targetnya teman-teman apa? Nah, ini harus fokus ya. Yang kedua adalah etika dan tanggung jawab sosial sebagai wirausaha. Kita tahu ya, ada tanggung jawab dan etika yang ada, membangun jaringan dan kolaborasi. Ini tema hari ini nih, keren banget. Jadi bukan hanya istilahnya inovasi dan lain-lain, tapi jaringan dan kolaborasi penting. Network ya. Dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas diri. Jadi jangan pernah puas, kita belajar terus-menerus sehingga
dengan mengintegrasikan strategi-strategi yang saya sampaikan tadi, insya Allah mungkin mahasiswa bisa membangun usaha yang bukan hanya mampu bertahan, tapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Mungkin dari saya itu, Ibu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih.